menyandarkan puasanya itu pada ucapan orang yang gak adil ini gitu. Ya, walaupun dia tidak adil, tapi mungkin dalam hal yang lain dia baik gitu. Dalam hal itu saja dia nggak adil tuh. Dalam hal yang lain dia adil gitu ya. Maka ini nggak masalah ya. Warabi'uha, dan yang keempat, nah ini kalau yang keempat ini berlaku untuk kalangan kaum muslimin. Jadi ini negara yang membuat ya. Dengan apa nih? Bi ikhbari adli riwayatin, dengan kabar seseorang yang adil secara periwayatan, mauthuqin, yang dipercaya ya, bihi, akan kabar tersebut, sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu, baik itu seseorang meyakini akan kebenarannya ya, akan kabar tersebut, amla, ataupun tidak. Au ghairi mauthuqin bihi, atau dia tidak dipercaya dengannya itu, in waqa'a fil qalbi, apabila terjadi di dalam hati, sidquhu, membenarkannya. Ya. Jadi yang keempat ini ya, dikabarkan oleh seseorang yang adil, yang jujur. Yang jujur. Oleh orang yang jujur. Yang dipercaya. Walaupun ada yang mengatakan, itu mah di dalam hatinya itu ada yang membenarkan ataupun ada yang tidak membenarkan gitu. Kan misal gini, pemerintah membuat kepanitiaan ru'yah. Disebarlah kan? Disebar. Nah, kemudian nanti ketika seseorang itu mengatakan dia melihat ru'yah, maka itu langsung disumpah tuh. Disumpah. Wallahi saya melihat ru'yah. Ya. Dia disumpah. Karena dia sudah menjadi saksi dan dia disumpah, berarti jujur misalnya. Maka dijadikan patokan oleh pemerintah untuk menetapkan Ramadan. Walaupun katakanlah kabar tersebut bisa diterima ya, oleh seseorang ya, diterima ataupun tidak gitu. Ataupun tidak. Yang tidak ini biasanya dia membuat sendiri gitu kan. Membuat sendiri perhitungannya. Makanya di Indonesia beda-beda. Beda-beda Idul Fitri. Puasana beda-beda. Ya memang kayak penjelasannya begitu. Jadi penetapan puasa itu tidak hanya berdasarkan pada kriteria satu orang yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi juga bisa berdasarkan keputusan-keputusan ijtihad yang lain. Makanya ya beda-beda gitu. Karena Indonesia negaranya bukan berdasarkan syariah gitu kan. Kalau berdasarkan syariah itu nanti ini pimpinan khalifahnya yang wajib ya seperti itu, menyampaikan bahwa besok puasa. Jadi ada mufti yang tidak boleh dibantah karena memang sudah jadi ijtihadnya. Kalau di Indonesia MUI, katakanlah MUI ya, itu hanya sebagai
organisasi kelompok-kelompok daripada organisasi Islam, kumpulan daripada organisasi Islam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ya, ada dan lain sebagainya. Terkumpullah dalam Majelis Ulama Indonesia, walaupun itu adalah orang-orang pilihan. Tapi kadang dalam menetapkan perkara hukum itu beda antara misalnya NU dengan MUI gitu kan, MUI dengan Muhammadiyah. Gitu. Makanya di sini ya kenapa Indonesia itu kadang bosnya berbeda-bedanya? Ya begitulah penjelasannya. Gitu. Jadi tidak didasarkan pada ketetapan satu hal, banyak hal. Wa khamisuha, dan yang kelima, biwanni dukhuli Ramadhana, nyangka abus Ramadan, Indonesia nah, menyangka masuknya Ramadan, bil ijtihad, dengan ijtihad perkiraan yang memang berdasarkan keyakinan yang telah dia hitung. Fi manish tabaha alaihi dzalik, bagi orang yang nggak tahu hari, bagi orang yang nggak tahu hari. Contohnya gimana? Contohnya apabila seorang tersebut di penjara bawah tanah, ya, di penjara bawah tanah, tidak ketahuan ini teh hari teh sudah berapa hari, bingung. Karena penjara bawah tanah kan. Penjara bawah tanah banyak di Mesir ya. Di Indonesia nggak ada. Jadi ketika dia di penjara nggak tahu harinya, maka dia menetapkannya berdasarkan ijtihad. Perkiraan dia, misalkan dia masuk teh Rajab, berarti 2 bulan deh Ramadan. Dihitung gitu, berdasarkan perkiraan. Walaupun katakanlah perkiraannya itu salah, nah, sah-sah saja. Karena kan bagaimana mungkin dia mengetahui dalam keadaan yang di penjara tidak tahu hari kan gitu. Itu ya perkara yang wajib dilaksanakannya puasa berdasarkan 5 hal. Jadi kalau salah satunya nyangkut ya, maka kita boleh untuk melakukan puasa. Tapi kita sebagai masyarakat yang secara kelembagaan negara itu masih ada Departemen Agama, terus di bawah membawahi juga ada MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, maka kita mengikuti berdasarkan arahan daripada pemerintah seperti itu. Kalau arahan-arahan perorangan ya itu mah sifatnya perorangan ya. Seperti itu. Ada pertanyaan Bu? Silahkan. Yang masih bingung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Enggak. Punten Pak Ustadz. Jadi gimana kita harus ngikutin pemerintah atau misalkan organisasi misalnya kan. Kalau ada keputusan misalkan ada pengumuman besok puasa kata pemerintah, tapi kata organisasi lain belum gitu. Pak Ustadz gimana baiknya? Kalau saya ngikut pemerintah Bu. Jadi bagusnya seperti itu Pak Ustadz. Saya ngikut pemerintah. Makasih Pak Ustadz. Ya, ada lagi? Tidak ada? Lanjut. Faslun fi syuruti sihhati shaum. Pasal menjelaskan tentang syarat sahnya saum. Syarat sahnya saum. Seseorang saum dikatakan sah harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini ya. Syurutu sihhati, syarat sah puasa saum. Itu arba'atu asya, ada 4 macam. Yang pertama Islam.
Yang kedua wa aklu